Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan Ustadz Aslam menyinggung bagaimana dosa dapat mencabut kenikmatan, termasuk kenikmatan dalam beribadah. Nah, pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim tentang pengaruh dosa dalam hidup. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati sama-sama tuan-tuan guru kita, Al-Ustadz Asmar Lambo. Yang saya hormati juga Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Seluruh jamaah hadirin hadirat yang hadir di Masjid Ummul Qura. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini udah bikin dosa belum? Jangan ketawa ente. Dosa itu pasti melekat sama kita, betul? Betul? Yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir dosa, betul? Insya. Bukan cuma duit aja di manage. Bukan cuma duit yang diatur. Pemasukan pengeluaran diatur, tapi dosa juga kudu diatur, betul? Supaya apa? Hidup lu kagak susah. Insya Allah. Saya mau tanya kepada seluruh hadirin yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui layar apa itu? Layar tancap. Kagak, melalui TV One. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan iblis keluar dari surga? Maksiat, dosa. Apa yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga? Dosa juga. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh digulung, dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandang? Apa? Dosa. Susah kagak hidupnya? Susah. Apa yang menyebabkan kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rumahnya, istana-istananya, resort-resort yang mereka bangun hancur berantakan dan mereka manusia-manusia yang menghuni negeri Tsamud itu menjadi hancur seperti kayu-kayu yang bergelimpangan. Apa yang menyebabkan? Dosa. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Lut dihajar oleh Allah, diangkat bumi mereka yang mereka pijak, dibalikkan dan kemudian dilemparkan dengan batu-batu dari api neraka? Apa yang menyebabkan mereka begitu? Dosa apa namanya? Halo? Assalamualaikum. Ngapain tuh kaum Nabi Lut? Woi. Suka sama lubang tai. Betul? Nauzubillah min zalik. Apa yang menyebabkan kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Juga dosa. Yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah ke dasar Laut Merah. Apa? Penyebabnya dosa. Karena tidak mau ikut perintah Allah. Tidak mau ikut arahan Nabi yang Allah utus kepada mereka untuk menyelamatkan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan jangan jauh-jauh, saudara. Sahabat Nabi kurang apa? Mereka soleh dan takwanya kepada Allah. Tapi mereka juga pernah menderita kekalahan. Kalah itu susah apa bukan? Mati di medan perang itu susah apa tidak? Ninggalin anak istri jadi yatim susah apa enggak? Susah. Kalah di medan Uhud. Apa yang menyebabkan mereka kalah? Perbuatan dosa.
Baca surat Ali Imran. Ya. Ayat 165. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum." Kalian bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW. Kamu bertanya. Bertanya-tanya. Saya kagak niru ya. Nyontoh doang. Ya Allah, apa yang menyebabkan kami kalah di perang Uhud ini? Padahal sebelumnya di perang Badar kami telah menimpakan 2 kali lipat kekalahan itu kepada kaum musyrikin. Kenapa di medan Uhud ini kami bisa kalah ya Allah? Banyak sahabat terbaik Nabi yang terbunuh, yang mati syahid. Banyak istri yang jadi janda, banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Kenapa ya Allah? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Dari mana ini kekalahan yang kami derita ya Allah? Qul, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Kekalahan yang kamu derita, kekalahan yang kalian alami adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh jiwa-jiwa kalian. Na'udzubillah min. Mari kita banyak mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Apa yang menyebabkan juga para sahabat Nabi SAW, padahal mereka unggul dari segi jumlah, dari segi persenjataan, bahkan mereka sudah membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan dengan Fathu Makkah, dan hampir kalah umat Islam di perang Hunain. Apa yang menyebabkan mereka hampir kalah? Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat ankum aqdaqat bikumul ardu bima rahubat. Yang menyebabkan kalian hampir kalah, dikalahkan oleh orang-orang Badui, orang-orang musyrikin di perang Hunain adalah karena dosa ujub. Apa yang ujub? Merasa besar diri, merasa hebat, mengagungkan diri. Jumlah kita sudah banyak, kita sudah diberikan kemenangan oleh Allah dengan Fathu Makkah. Maka orang Islam gak boleh sombong, saudara. Kalau kita sombong, kita bisa lalai. Hatta idza tanaza'tum fil amri, hatta idza tanaza'tum wa fashiltum wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kejayaan, kemudahan dalam hidup, maka jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Kalaupun maksiat, dikecilin volumenya. Woi, dikecilin kuantitasnya, jumlahnya, betul. Buru-buru kalau kelepasan, kalau bikin dosa maksiat, buru-buru mohon ampun kepada Allah. Bahkan maksiat itu bisa kita rasakan dampaknya langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, inni la'asillah, sungguhnya aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Aku merasakan dampak maksiat itu. Dalam apa? Tidak taatnya istriku kepadaku. Pak, pernah istri bapak nggak taat sama bapak? Disuruh masak kagak mau. Disuruh nemenin anak ogah. Halo? Diajak malam Jumatan kagak mau. Ngapain? Lu bikin dosa. Keluarga anak nakal, nggak patuh sama bapaknya. Kenapa? Karena ulah maksiat yang kita lakukan. Bahkan binatang tunggangan kita yang ada
di perkebunan ataupun peternakan kita, dia akan bikin ulah. Kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Mas Agung, udah belum? Oh udah, kok kagak ada yang ngingetin di depan. Satu lagi sebentar. Hadis dari Sauban. Rasulullah SAW bersabda, La yazidu fil umri illal bir, wa la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan jalan kebaikan yang kita lakukan. Kalau pengen tambah umur, banyak-banyak buat baik. Insya. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Dan yang ketiga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, wa innar rajula la yuhramar rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang itu bisa terhalang dari rezekinya. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Luar biasa sekali nasihatnya, ternyata begitulah konsekuensi manusia melakukan dosa. Tetapi yang harus kita pahami, makhluk keturunan daripada Adam alaihissalam pasti melakukan dosa. Di setiap saat pasti kita melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa akhirnya berhati-hati padahal dia juga akan bisa melakukan dosa untuk yang kesekian kalinya. Disinilah pentingnya kita mengenal sifat Allah yaitu Ghafur, Sang Maha Pengampun. Allah sangat suka dengan hamba-hamba yang melakukan dosa dan segera untuk bertobat. Habibana akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.